subscribe to my channel. And also press this bell icon. Terkadang dengan mulut, kita dapat taklukkan orang. Namun karena mulut pula, kita bisa gagal menjaga orang. Mari ikuti kisah-kisah berikut ini. Saudara laki-lakinya bertanya saat berkunjung seminggu setelah adik perempuannya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" "Tidak ada," jawab adiknya singkat. Saudara laki-lakinya bertanya lagi, "Masa sih? Apa kamu tidak berharga di sisinya?" "Aku bahkan sering memberi hadiah kepada istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu, ketika suaminya sedang lelah sepulang dari kantor, dia mendapatkan istrinya merajuk di rumah. Kedua suami istri itu lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian, antara suami istri ini terjadi perceraian. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit ya? Bukankah anak-anakmu banyak?" Maka rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit di bank. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan teman arisannya. Seorang teman bertanya, "Berapa gajimu sebulan kerja di toko itu?" Ia menjawab, 1,5 juta rupiah. "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali mereka menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Kata temannya lagi. Sejak saat itu, ia jadi membenci dengan situasi pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak, terjadi perselisihan, dan pemilik toko mem-PHK-kannya. Kini, ia malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan temannya. Seseorang berjumpa dengan seorang kakek lalu bertanya kepada kakek itu, "Berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan, kek?" Si kakek menjawab, "Sebulan sekali." Yang bertanya menimpali, "Wah, keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering." Setelahnya hati kakek menjadi sempit. Padahal tadinya dia amat lapang dan rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan seseorang
yang menemui kakek itu. Ada masih banyak kenyataan-kenyataan seperti itu terjadi di sekitar kita. Ada banyak pertanyaan sederhana yang berujung pada masalah. Apa tujuannya pertanyaan-pertanyaan seperti itu disampaikan? Mungkin saja basa-basi, atau memang ingin tahu. Tapi mengapa tidak berhenti di hanya sekedar bertanya? Mengapa harus ada lagi tambahan komentar? Tidak semua orang yang kita temui berada dalam kondisi sebagaimana yang kita pikirkan. Tapi semua orang siap menerima pertanyaan karena kondisinya berbeda. Saudaraku, ternyata dalam kisah-kisah ini kita tidak dapat menaklukkan orang-orang dengan mulut. Malahan, dengan mulut kita telah gagal menjaga mereka. Mari jaga diri dan mulut kita terhadap orang lain. Tanpa kita sadari, perkataan-perkataan kita akan mengecilkan dunia mereka, mengecilkan hati yang tadinya penuh ikhlas. Kalau kita berlaku demikian, seperti halnya kita tanamkan rasa tak rela, tak ikhlas yang mereka miliki. Kita telah merobohkan benteng keikhlasan orang lain. Mari berintrospeksi supaya jangan menjadi penyulut sumbu peledak orang lain. Berubahlah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.